Shalom, ada sukacita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema tahun 2021 adalah tahun hidup dengan iman positif. Tahun hidup dengan iman positif. Dan subtema hari ini belajar dari Yosua. Belajar dari Yosua. Mari kita baca Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan untuk saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa dan yang membawa bangsa Israel masuk serta merebut tanah Kanaan. Ada satu hal yang menarik dari kisah kehidupan Yosua ini dan akan menjadi berkat untuk kita semua, yaitu teladan kepemimpinan Yosua. Ingat saudara, semua orang termasuk saudara dan saya adalah seorang pemimpin. Pemimpin artinya seorang yang mampu memimpin atau membimbing orang lain. Dan pasti dalam hidup saudara dan saya, siapapun kita, akan ada orang-orang yang harus kita pimpin atau kita bimbing. Orang-orang yang dimaksud bisa saja keluarga kita, ataupun orang lain yang memang Tuhan percayakan untuk kita pimpin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai pemimpin, Yosua memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Banyak mujizat Allah yang dialami oleh Yosua, baik ketika ia masih menjadi pelayan Musa, atau saat ia setelah dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, Yosua menyaksikan kuasa Tuhan yang membelah laut Tiberias, sehingga mereka bisa berjalan di laut yang kering. Dan ketika ia sendiri yang memimpin bangsa Israel, ia pun mengalami mujizat yang sama saat menyeberangi sungai Yordan yang kering. Seperti yang dicatat dalam Yosua pasal 4 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tiberias yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudara, sepanjang kitab Yosua dituliskan dengan sangat jelas bagaimana Yosua taat dan beriman kepada Tuhan.
dalam setiap ia mengambil tindakan dan keputusan. Tetapi perhatikan baik-baik. Hidup taat dan beriman tidaklah cukup untuk menjadi seorang pemimpin sejati seperti Yosua. Sehingga diperlukan aspek-aspek lain yang membentuknya sedemikian rupa, yaitu pertama, pengaruh. Saudara, seorang pemimpin harus mampu berpengaruh bagi orang lain. Sebagai pemimpin, Yosua dikenal pada awalnya kurang berpengaruh. Yosua hanya masih terfokus kepada sukunya saja, sehingga ia belum mampu mempengaruhi bangsa Israel. Tetapi berjalannya waktu, Yosua dipilih sebagai pemimpin bangsa Israel. Dan sebagai pemimpin, ia dapat menggunakan pengaruhnya untuk membawa perubahan positif dan memimpin para pengikutnya pada jalan yang benar untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Allah. Yang kedua, tanggung jawab. Saudara, pemimpin yang mampu membawa pengaruh, seperti yang saya jelaskan pada poin pertama, akan cenderung lebih mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dirinya sendiri. Memiliki kesadaran untuk memenuhi kepentingan orang lain ini disebut dengan tanggung jawab. Yosua sudah menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab kepada bangsanya. Ia memotivasi bangsa Israel untuk melakukan apa yang benar demi kepentingan semua orang. Yang ketiga, teladan. Sebagai pemimpin, Yosua tidak saja hidup benar dan beriman kepada Tuhan, tapi dia juga membuktikan sebagai pemimpin yang patut diteladani. Ia hidup dengan kemampuan memimpin di atas rata-rata. Teladan hidupnya dapat dilihat dari cara ia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu lewat kebiasaan dia berdoa, ketaatannya yang penuh, imannya yang bertumbuh, komitmennya yang selalu dipegang teguh, dan hubungannya yang kuat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat perjalanan hidup Yosua sampai dia menjadi seorang pemimpin yang patut kita teladani. Alkitab mencatat kehidupan Musa sebagai orang besar. Tidak heran jika Yosua merasa gentar untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Yosua memang telah menjadi asisten Musa sekitar 40 tahun. Jadi pengalamannya sudah lebih dari cukup. Tetapi tugas baru itu tidak enteng. Musa dikenal sebagai sahabat Allah. Siapa yang dapat menyamai dia? Minggu lalu, saya sudah menyampaikan khotbah tentang Musa, di mana hanya kepada Musa lah Allah berbicara berhadap-hadapan seperti seseorang berbicara kepada sahabatnya. Dan ketika Yosua dipilih sebagai pemimpin Israel untuk meneruskan kepemimpinan Musa, Tuhan berkata bahwa bangsa Israel akan mendapatkan tanah wilayah baru. Namun, wilayah itu berpenghuni, maka harus direbut dengan peperangan. Ini berat. Allah memahami keraguan Yosua. Maka sampai 3 kali Allah berkata dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita baca di awal, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan setiap kali Allah mengatakan hal ini, ia juga memberi alasan mengapa Yosua harus kuat, yaitu karena kuasa Allah dan jaminan kemenangan. Memang saudara,
jika kita sadari tangan Allah yang kuat itu akan menolong kita, kita pasti dapat menghadapi apa saja. Yosua percaya ketika Allah menjelaskan bahwa bukan strategi yang diperlukan untuk merebut tanah itu, tetapi menurut Allah kunci keberhasilan itu terletak pada ketaatan terhadap firman Allah. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita tahu bahwa kita punya kekuatan untuk mengatasi semua itu. Dan kekuatan itu adalah Allah itu sendiri. Dengarlah apa yang dikatakan Allah kepada Yosua. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum-hukum yang diperintahkan kepadamu. Dengan kata lain, Allah berkata kepada Yosua bahwa cara terbaik untuk menghadapi tantangan hidup adalah hidup sesuai firman Tuhan. Saudara, tentu kita sering mendengar perkataan itu. Tapi jujur, seringkali firman Tuhan bukanlah yang pertama kita cari saat kita memikirkan cara menyelesaikan masalah kita. Bahkan lebih sering kita menjadikan firman Tuhan sebagai pilihan terakhir bila masalah kita belum selesai juga. Halo saudara, itu sikap yang salah. Biarlah perintah Tuhan kepada Yosua ini mengingatkan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi langkah kita dan cahaya bagi jalan kita. Amin. Memang tidak dapat dipungkiri, pada awalnya bangsa Israel yang tegar tengkuk tidak mau menganggap Yosua sebagai pemimpin. Tetapi pada akhirnya, dengan jelas, mereka mengaku dan takut atas kuasa yang dilakukan Tuhan melalui Yosua. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Yosua 4 ayat 14, saya akan bacakan untuk saudara. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, menjadi pemimpin bukanlah bicara soal kekuatan sendiri dan kepentingan sendiri, tetapi bicara soal panggilan dan visi Tuhan bagi kebaikan orang lain. Perhatikan baik-baik saudara. Kapan Yosua mulai dipilih Allah menjadi seorang pemimpin? Alkitab mencatat, karena Musa berdosa terhadap Tuhan dalam peristiwa di mata air di Meribah di Kades, di padang gurun Sin, maka Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Dalam Bilangan 27 ayat 15 sampai 20, Bilangan 27 ayat 15 sampai 20, saya akan bacakan untuk saudara. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Di akhir hayatnya, Musa menceritakan apa yang dilakukannya dengan mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya.
Kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian. Matamu sendirilah yang akan melihat segala yang dilakukan Tuhan. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan. Kemana engkau pergi, janganlah takut kepada mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Luar biasa. Janganlah takut, sebab Tuhan yang berperang untukmu. Dan kepada seluruh orang Israel, Musa mengatakan seperti yang dikatakan dalam Ulangan pasal 31, ayat 3, 7, dan 8. Ulangan 31, ayat 3, 7, dan 8. Saya akan bacakan untuk saudara. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga kau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, sesudah Musa mati, berbicaralah Tuhan kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 1, ayat 2, 3, dan 5. Ayat 2, 3, dan 5. Saya akan bacakan untuk saudara. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah akhirnya Yosua merebut seluruh negeri itu dengan segala apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel, dan ketika Yosua sudah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel. Dan berkatalah Yosua kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat apa yang dilakukan Tuhan kepada semua bangsa untuk kita. Sebab Tuhan Allah, Dialah yang berperang bagi kamu. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaplah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan, semua diberikan. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua telah digenapi bagimu. Kemudian berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu dalam Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan untuk saudara. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kepemimpinan Yosua berhasil.
Karena ia setia kepada firman Tuhan sampai akhir hidupnya. Bagaimana cara Yosua untuk tetap setia kepada firman Tuhan sampai akhir hidupnya? Di akhir firman Tuhan saat ini, saya akan menyampaikan, perhatikan satu persatu apa yang dilakukan Yosua. Pertama, membicarakan firman Tuhan. Membicarakan firman Tuhan. Sebagai bukti Yosua setia kepada firman Tuhan, sepanjang hidupnya, bahkan sampai akhir hidupnya, ia tetap membicarakan firman Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Merenungkan berarti membaca dalam hati atau berbicara kepada diri sendiri sementara berpikir. Hal ini meliputi memikirkan firman Tuhan lalu menerapkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Dan yang ketiga, mentaati firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Orang yang mengetahui dan mentaati firman Tuhan, maka dia akan berhasil dan beruntung. Karena mereka memiliki hikmat untuk hidup benar dan mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Itulah pribadi Yosua yang harus kita teladani. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah hamba sampaikan, dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi ke dalam hati kami yang paling dalam, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, khususnya firman Tuhan yang kami dengar saat ini, di mana kami belajar dari satu pribadi, yaitu Yosua, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yosua memiliki kepemimpinan yang berhasil karena dia selalu setia kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua, khususnya jemaat dan juga setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga kami pun semakin hari semakin setia terhadap firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kembali kami berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa juga buat bangsa Indonesia, bangsa tercinta, di mana kami melihat pemulihan demi pemulihan terus Tuhan lakukan. Tuhan menolong bangsa kami, menolong pemerintah, menolong aparat keamanan, sehingga keadaan selalu kondusif. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.